Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Shalom. Saya akan menjelaskan terkait dengan analisa penilaian berbasis data atau pendidikan dan penyusunan program strategis untuk SMK Kristen Kabupaten Ambon. Kenapa kita mesti mengetahui ini? Supaya kita bisa mengetahui kondisi kita saat ini di sekolah itu, posisinya seperti bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pembenahan dalam peningkatan layanan pendidikan di sekolah ini ke depan. Tujuannya itu yang pertama untuk mengidentifikasi peningkatan capaian apa yang sudah kita capai, apa yang meningkat, dan juga penurunan capaian apa yang menurun dari rapor pendidikan kita berdasarkan asesmen yang sudah kita lakukan. Lalu kita juga bisa mengevaluasi sejauh mana kualitas pembelajaran di sekolah ini dan iklim satuan pendidikan yang kita ciptakan di sekolah ini. Dan pada akhirnya kita bisa menyusun strategi dalam kaitan dengan perbaikan dan pembenahan berdasarkan indikator-indikator dari rapor pendidikan kita. Dari temuan pada rapor pendidikan kita yang mengalami penurunan itu pada kemampuan literasi itu menurun 16,67 poin. Dari 91,67% menjadi 75%, menurunnya cukup signifikan. Dan juga dari numerasi kita turun sebesar 1,19 poin dari 83,33% menjadi 82,14%. Selain itu juga yang mengalami penurunan dalam asesmen kita itu ada pada aspek kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan juga penggunaan dan pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang meningkat dari rapor pendidikan kita itu karakter siswa kita atau karakter murid kita itu mengalami peningkatan 6,60 poin. Kesetaraan gender kita juga mengalami peningkatan 2,48 poin, dan iklim inklusivitas kita itu juga mengalami peningkatan 2,38 poin. Selain itu, program-program kebijakan yang dilakukan oleh sekolah ini dalam asesmen itu juga mengalami peningkatan 11,59 poin. Secara spesifik, Ibu Bapak, untuk capaian literasi kita seperti yang tadi disampaikan itu 91,67% menjadi 75%. Yang menjadi indikatornya yaitu berkaitan dengan bagaimana kemampuan peserta didik untuk membuat interpretasi dari informasi-informasi yang implisit yang ada dalam teks, dan juga bagaimana kemampuan untuk membuat kesimpulan dari hasil beberapa informasi dalam satu teks. Nah, ini yang menurunnya juga cukup besar, 32,14 poin. Ini menjadi catatan penting bagi kita dalam kemudian meningkatkan kemampuan anak atau kemampuan murid untuk menginterpretasi dan juga membuat simpulan dari teks yang kita berikan. Selain itu juga kemampuan anak berkaitan dengan level kognitif tingkat 3, yaitu level kognitif untuk menerapkan, itu berkaitan dengan evaluasi dan melakukan refleksi itu juga turun sebesar 4,27 poin. Itu untuk capaian literasi kita di tahun 2025. Untuk capaian numerasi kita juga mengalami penurunan walaupun tidak besar, sebanyak 1,19 poin. Indikator-indikatornya yaitu untuk kompetensi minimum dalam hal ini bagaimana mengaplikasikan atau menerapkan konsep matematika dalam konteks itu mengalami penurunan sebesar 2,38 poin. Nah, dari jenis kompetensinya, murid kita itu mengalami penurunan pada kompetensi pada domain bilangan, kompetensi pada domain aljabar, dan juga kompetensi pada domain geometri. Bagaimana semua kompetensi atau domain-domain ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah hari-hari. Itu mengalami penurunan dari
para murid kita. Dan juga dari sisi level kognitif, penurunan juga terjadi pada level kognitif tingkat 3, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan numerasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan numerasi untuk menyelesaikan masalah atau juga menyelesaikan persoalan-persoalan secara kontekstual. Lalu yang berikut dari kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini juga mengalami penurunan walaupun tidak besar, sebesar 0,69 poin. Itu karena yang pertama, dukungan psikologis itu mengalami penurunan sebesar 7,33 poin. Selain itu juga penurunan terjadi pada kepemimpinan instruksional sebesar 1,18 poin. Lalu yang berikut juga soal dukungan untuk refleksi guru itu menurun sebesar 11,38 poin. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana kenyamanan guru dalam melakukan proses-proses pembelajaran, dan juga soal kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung, dan juga kebijakan lembaga yang mendukung seluruh proses-proses peningkatan kualitas pembelajaran. Dari aspek iklim keamanan sekolah, kita juga mengalami penurunan sebesar 2,76 poin. Nah, indikator-indikatornya yaitu yang membuat sehingga iklim keamanan sekolah itu menurun. Yang pertama, kesejahteraan baik peserta didik, kesejahteraan psikologis ya, di mana peserta didik merasa aman. Begitu juga dengan kesejahteraan psikologis guru, di mana guru merasa senang mengajar, itu mengalami penurunan. Tapi juga pemahaman dan sikap terhadap perundungan kita ternyata juga mengalami penurunan yang cukup besar, 14,91 poin. Dan juga presentasi dari murid kita atau peserta didik kita yang aman terhadap kejadian hukuman fisik itu juga ternyata menurun sebesar 6,13. Ini kemudian menjadikan satuan pendidikan kita untuk iklim keamanan itu mengalami penurunan di tahun 2020. Untuk iklim kebinekaan dan kesetaraan gender, untuk iklim kebinekaan itu menurun juga sebesar 7,74 poin. Nah, indikatornya yaitu toleransi agama dan toleransi budaya kita itu menurun 8,46 poin. Kemudian komitmen kebangsaan kita juga menurun 6,64 poin. Serta toleransi dan kesetaraan peserta didik kita ternyata juga menurun. Kesetaraan gender itu memang mengalami kenaikan sebesar 2,48 poin. Namun perilaku warga sekolah terhadap kesetaraan gender itu menurun 9,30 poin. Untuk iklim inklusivitas itu memang naik 2,38. Namun kita mengalami penurunan pada pelayanan disabilitas sebesar 8,34. Ini dikarenakan karena memang kita tidak memiliki siswa yang punya disabel atau difabel, sehingga kemudian membuat pemahaman kita terhadap pelayanan disabilitas ini juga menurun. Dari sisi pemanfaatan sumber daya sekolah, ini juga menurun, dan turunnya itu cukup besar, 22,38, di mana untuk proporsi pembelanjaan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, dalam hal ini kualitas guru dan tenaga kependidikan itu menurun 28,36%. Dan untuk pembelanjaan non personil dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan itu menurun 25,98%. Sedangkan penggunaan sipla dalam
proses-proses pembelajaran itu dan juga pembelajaran secara daring itu tidak mengalami perubahan karena kita sendiri tidak terlalu memanfaatkan itu dalam proses-proses pembelajaran dana bos kita. Yang mengalami kenaikan yaitu pada program kebijakan sekolah itu mengalami kenaikan 11,59 poin, dan juga pada nilai karakter yang juga naik 6,6 poin. Karena memang di tahun sebelumnya juga kita sudah melakukan proses-proses penguatan karakter baik melalui penima, tapi juga penguatan karakter seperti disiplin positif dan lain-lain. Dari posisi kita saat ini, Ibu Bapak, maka rekomendasi secara ringkas ini bisa disampaikan. Kita dalam perencanaan ke depan fokus pada literasi dasar, kita juga melakukan penguatan numerasi kontekstual, ada pelatihan guru yang kita lakukan dan juga memperkuat refleksi pembelajaran baik guru maupun di peserta didik. Kita juga tetap gencar melakukan sosialisasi baik anti perundungan, anti kekerasan dan juga kesetaraan gender, dan juga optimalisasi anggaran untuk mutu pendidikan kita serta penguatan karakter dan juga program-program inklusi. Untuk RKT, rencana kerja tahunan tahun 2026, Ibu Bapak, dalam matriks yang sudah dibagikan itu kita merancangkan 14 program dan 25 kegiatan strategis, dan sumber pendanaannya itu dari BOSP tahun anggaran 2026 serta dana rutin sekolah tahun anggaran 2026. Gambaran program-programnya berdasarkan sasaran-sasarannya Ibu Bapak yang sudah tergambar di matriks. Nanti Ibu Bapak bisa membaca, saya hanya menyampaikannya saja. Untuk peningkatan kemampuan literasi, programnya itu pengembangan kegiatan literasi harian, juga pengembangan perpustakaan dan minat baca dengan kegiatan strategisnya itu limit SD, yaitu literasi 15 menit tiap hari, kemudian pengembangan pojok baca di tiap kelas, pengadaan buku bacaan literasi, hari embun atau hari membaca bulanan, peningkatan kunjungan dan resume buku murid, sekaligus pelatihan guru terkait strategi membaca kritis, kemampuan menganalisa dan refleksi. Ada tanggung jawab yang dibebankan dari program-program ini baik untuk guru semua guru mata pelajaran, wali kelas, tapi juga kepala dan staf perpustakaan, bahkan juga dari tanggung jawab wakil kepala sekolah. Untuk sasaran peningkatan kemampuan numerasi, program-programnya yaitu penguatan numerasi kontekstual, peningkatan kompetensi guru dari sisi numerasi, dengan kegiatan strategisnya itu pelatihan guru dalam penyusunan soal-soal pos yang berkaitan dengan numerasi, tapi juga ada kegiatan klimaks atau klinik matematika kontekstual itu dilakukan secara mingguan, baik oleh guru matematikanya, variasi bentuknya, modelnya itu akan dilakukan oleh guru matematika di kelas ataupun juga dalam bimbingan ekstrakurikuler, serta juga mengintegrasikan numerasi dalam proyek based learning. Ini berkaitan juga dengan pembelajaran dalam atau learning. Untuk sasaran peningkatan kualitas pembelajaran ada beberapa program dan juga kegiatan. Yang pertama, program refleksi guru dan kepemimpinan instruksional serta supervisi dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan strategis lesson study antar guru itu dilakukan baik itu guru mapel, sesama guru mapel atau juga lintas. Dan itu bisa dilakukan 2 kali selama 1 semester atau sebanyak 4 kali 1 tahun. Itu berarti 3 bulan dilakukan. Itu bisa dilakukan. Ini untuk kemudian melakukan refleksi terhadap proses-proses pembelajaran. Tapi juga ada supervisi dengan umpan balik reflektif dari kepala sekolah terhadap para guru. Ada juga umpan balik dari peserta didik terhadap para guru. Serta ada layanan saran orang tua, baik itu berbasis link maupun juga live. Kotak saran yang kita tempatkan itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada program juga untuk pemahaman karakteristik murid,
dengan kegiatan peningkatan pemahaman guru terhadap karakteristik murid. Ibu Bapak, saya mau menyampaikan khusus untuk ini, data untuk psikotes anak itu yang nanti akan dibagikan. Kemarin itu memang kita belum sempat membagikannya, sehingga mungkin guru juga belum tahu posisi murid kita itu dari sisi IQ-nya itu bagaimana, kepribadiannya bagaimana, gaya belajarnya itu bagaimana. Tapi di tahun ajaran yang baru ini itu bisa dilakukan ketika selesai psikotes, datanya itu dikomunikasikan bagi semua guru supaya bisa tahu posisi anak-anak kita dalam kepribadian, IQ, dan juga gaya belajar. Selain itu ada psikotes bagi guru tenaga pendidikan, karena ini juga dibutuhkan untuk bagaimana ibu bapak tetap merasa nyaman dalam proses-proses pembelajaran di sekolah ini. Ada tes kompetensi yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap karakteristik murid. Lalu untuk sasaran iklim kebinekaan, ada program peningkatan kompetensi GTK dan murid dalam toleransi budaya, dan juga penguatan pendidikan inklusif. Kegiatan strategisnya yaitu studi tur sekolah lintas iman, kegiatan yang berkelanjutan dari tahun ini sampai tahun depan. Begitu juga dengan pagelaran seni budaya lintas latar belakang, ini untuk memperkuat pemahaman terkait dengan keberagaman dan juga toleransi. Selain itu juga ada pelatihan guru untuk menangani murid inklusi atau berkebutuhan khusus. Ini dilakukan pelatihan untuk semua guru sebab mengantisipasi ke depannya ada murid-murid yang berkebutuhan khusus yang ditangani lebih intens. Lalu untuk sasaran berikut iklim keamanan satuan pendidikan, program-programnya yaitu pencegahan perundungan dan kekerasan, dan juga pencegahan rokok, miras, dan narkoba, dengan kegiatan strategisnya yaitu sosialisasi dan pelatihan baik anti bullying maupun juga anti kekerasan. Kalau kegiatan ini sudah dilakukan dari BFR ataupun juga dari Komisi Perlindungan Anak, maka kegiatan ini teruskan di sekolah dalam kampanye-kampanye anti bullying dan anti kekerasan oleh OSIS yang didampingi oleh pembina OSIS maupun juga oleh siswa. Itu juga bisa dilakukan dalam bentuk poster-poster edukatif secara kreatif supaya menghimbau dan mengarahkan semua warga sekolah untuk meminimalisir bahkan menghilangkan praktek perundungan dan kekerasan di sekolah. Selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan rutin dari puskesmas, dan ini rutin setiap bulan dilakukan secara berkala. Ini berkelanjutan, dan juga sosialisasi bahaya rokok, miras, narkoba oleh OSIS. Seperti yang sudah kita ketahui, murid-murid kita ini sudah juga mengikuti banyak kegiatan sosialisasi terkait dengan ini, dan itu bisa kemudian mereka tindak lanjuti dalam praktek-praktek bersama di lingkungan sekolah. Sosialisasi bukan hanya sekedar ceramah, tapi bisa dilakukan dalam poster atau juga membuat slogan, jargon, dan juga gerakan-gerakan anti rokok, anti miras, anti narkoba di sekolah. Dan untuk mendukung iklim keamanan sistem pendidikan kita, ada pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Itu beberapa program dan kegiatan atau seluruh program dan kegiatan yang bisa diputuskan dan dilaksanakan di tahun 2026 oleh kita di SMP Kristen Darul Ambon. Ya, data itu bukan sekedar angka, tapi itu pijakan untuk menjadi perubahan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Mungkin kalau dari saya itu mohon tentang yang sasaran yang ketiga tentang kualitas pembelajaran dan matris itu terkait psikotes GTK. Jadi di situ kalau dilihat indikator keberhasilannya itu jatuhnya ke orang tua dan siswa. Karena kan di situ kegiatannya psikotes untuk GTK, kemudian indikator keberhasilannya terwujudnya kerjasama aktif antara wali kelas dengan orang tua terkait dengan perkembangan peserta. Nah, kemudian kalaupun misalnya
psikotes untuk GTK itu dilakukan kalau di sini kan waktu pelaksanaannya kan dari Januari sampai Desember. Ya. Itu menurut saya lebih efektifnya memang per 6 bulan. Jika kalau misalnya entah itu di awal setiap semester atau setelah akhir semester dilakukan psikotes untuk GTK. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau untuk yang kedua, untuk kualitas pembelajaran terkait dengan umpan balik peserta didik terhadap kualitas mengajar guru. Memang tahun ajaran lalu itu tidak terlaksanakan dengan efektif karena kita baru melakukan hanya sekali, dan berdasarkan hasilnya itu agak kesulitan untuk pencatatan umpan balik yang diberikan karena dari Google, kita pakai kemarin tuh Google Form, itu agak kesulitan untuk mendata kembali hasil yang sudah ada. Jadi mungkin untuk tahun ajar depan nanti bisa minta bantuan operator sekolah atau mungkin guru tim yang memang nanti kita harus bikin kalau bisa umpan baliknya berbasis web dengan tujuan sebenarnya untuk lebih mudah mengelola hasil umpan baliknya. Karena memang kalau pakai Google Form itu umpan baliknya itu cukup ribet untuk kita ambil dia punya data hasilnya. Mungkin kalau dari saya mungkin itu saja dari matriks. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih atas koreksinya. Memang sebenarnya untuk indikator keberhasilan untuk penguatan hubungan psikologis GTK, kegiatan psikotes untuk guru tenaga pendidikan, itu indikatornya itu laporan hasil psikotes GTK dan rencana tindakan personalisasi. Minimal 90% GTK mengikuti psikotes dan mendapatkan umpan balik individu. Ya, itu memang belum dirubah itu karena tes kompetensi murid itu matriksnya dikasih ke bawah, lalu kemudian ada beberapa indikator yang kemudian mungkin belum dirubah, tapi indikator nanti dibagikan perubahannya. Indikator untuk psikotes GTK itu laporan hasil psikotes GTK dan rencana tindak lanjut setiap orang. Minimal 90% GTK mengikuti psikotes dan mendapatkan umpan balik. Lalu yang berkaitan dengan keterlibatan orang tua dalam hal umpan balik, nah ini juga menjadi catatan penting supaya kalaupun memang menggunakan Google Form itu tidak terlalu efektif, selain kita punya kotak saran yang selalu dihimbau, ini bisa diintegrasikan dengan web SRC, karena kita sudah buat website SRC untuk SD, SMP, SMA, dan bisa dikoordinasikan. Mungkin Ibu Kristi sebagai guru TIK bisa berkoordinasi dengan pembuat webnya, maka kita bisa memasukkan itu salah satu tambahan aplikasi di situ untuk saran. Supaya itu bukan hanya bisa dilihat oleh sekolah, tapi juga menjadi evaluasi bersama. Bahkan ini bisa juga untuk SD dan SMA. Supaya betul-betul saran dari masyarakat dalam hal ini orang tua itu bisa tersampaikan di situ, bisa dilihat, dan itu bisa menjadi evaluasi bersama, ya. Ya Pak. Bukan hanya soal proses pembelajaran, tapi juga soal iklim sekolah itu sekarang. Ya, saya kira begitu ya Ibu Jul. Masih ada lagi Bapak Ibu sampaikan? Ya Ibu Benar. Ini terkait dengan kegiatan pengembangan pojok baca di setiap ruang guru, masalah pembiayaannya Pak. Mungkin kalau buku itu mungkin dibiayai di cover oleh tenaga listrik saja Pak. Karena kalau dana rutin untuk membiayai setiap pojok baca di setiap ruangan kelas kan sedikit ribet Pak. Ya, pengembangan pojok baca ini dalam kaitan mendesain, kan belum semua kelas belum lengkap pojok bacanya, apalagi misalnya kelas-kelas baru. Yang desain seperti ada pojok itu bisa mungkin apa yang dibutuhkan
perlengkapan bahan-bahan itu. Nah untuk buku itu sudah ada di kegiatan berikutnya pengadaan buku bacaan literasi itu. Itu kan memang ditangani oleh BSP untuk pengadaan buku. Dan itu memang proyeksinya ditaruh saja setiap bulan, tergantung mau dilakukan pengadaan itu bulan apa sesuai dengan kas. Ya. Jadi itu pengembangan pojok baca dalam pengertian memfasilitasi bahan-bahan untuk pembuatan pojok bacanya. Atau ada yang lain Ibu benar punya yang sampai ada interpretasi yang berbeda atau persepsi yang berbeda. Nah misalnya kelas ini, kelas 8 saat ini kan belum baik juga. Belum lagi kelas 9, kalaupun sudah tapi ada yang belum dilengkapi, kelas 7, 172 yang tahun ajaran sudah terakhir ini, tambah juga dengan di aula. Kalau misalnya kita tambah satu kelas lagi, misalnya pakai ruang guru di atas, kita jadikan sebagai kelas, berarti kan juga mesti memodifikasi ruangan itu dengan pojok bacanya masing-masing. Setidaknya, Ibu Bapak kita anggarkan yang bisa kita anggarkan di sekolah. Nanti keterlibatan orang tua untuk menopang kita sampaikan, yang berarti sekolah sudah kemudian punya kontribusi di situ. Melalui komite bisa kita bicarakan misalnya. Untuk orang tua, tiap kelas misalnya juga bisa membantu. Supaya ada pojok baca yang ditempatkan di kelas, ini juga membantu guru dalam program atau kegiatan-kegiatan literasi selain perpustakaan. Masih ada Ibu? Ya. Ibu yang lain masih ada? Ataukah ada kegiatan-kegiatan yang bagi Bapak Ibu sebenarnya penting, tapi karena penyusunan LKT ini Bapak memang sumber utamanya itu dari rapor pendidikan. Tapi sumber yang lain adalah berdasarkan evaluasi faktual di sekolah. Jadi kalau tidak terbaca di rapor pendidikan, tapi itu menjadi kebutuhan sekolah, itu bisa kemudian dimasukkan. Sepanjang Ibu Bapak itu bisa ditanggulangi oleh baik dana bos, dana rutin, ataupun juga tidak membutuhkan biaya. Selain RKT ini Ibu Bapak, karena memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak tergambar di sini, yang lebih spesifik itu menjadi program masing-masing wakil kepala sekolah. Supaya misalnya di sini kan tidak tergambar misalnya kebutuhan pembelanjaan modal yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas, tidak tergambar di sini. Tapi dalam program luar wakil kepala sekolah misalnya saja, kita butuh apa di tahun depan? Misalnya butuh meja, kursi, kita butuh loker. Nah itu ada di program-program wakil kepala sekolah yang lebih spesifik. Ini menjadi rencana kerja tahunan sekolah secara makro, tapi juga ada program-program yang lebih spesifik. Dan itu bisa juga jadi rujukan untuk memasukkannya di kertas. Ya. Di untuk yang bagiannya itu pegawai seni budaya nih Pak. Ya. Sekarang itu yang studi tour kalau untuk studi tour ini nantinya kan kemudian Pak. Ya. Ini apakah memang transportasinya saya atau segala kegiatan pokoknya yang mencakup studi itu semuanya atau itu semua? Nah itu yang nanti dibicarakan di penyusunan anggaran tahun depan. Seperti yang tadi disampaikan, ada misalnya bagian sekolah, misalnya kita memfasilitasi di mana di transport. Tapi juga ada yang disampaikan ke orang tua melalui komite untuk konsumsinya bisa ditalang bersama.
selama itu tidak kemudian menimbulkan pungli. Ya, jadi kalau itu bisa diatur bersama dengan komite, karena ini juga kebutuhan untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran murid terkait dengan kebinekaan. Ya, kalau pagelaran seni budaya ini juga bisa kita atur pembagiannya, yang mana yang ditanggulangi oleh sekolah, mana yang kemudian bisa ditanggulangi oleh orang tua dalam partisipasi bersama. Tergantung model pagelaran seninya itu mau dibuat seperti bagaimana. Kalau macam kamu kayak proposal gitu. Itu kan pengaturan internal sekolah. Nah, sama seperti kemarin yang dilakukan oleh Ibu Kristi ya sebagai PIK, karena dana sekolah tidak mencukupi untuk membuat pameran, proposal disampaikan, kita sampaikan ke komite menyanggupi untuk memberi bantuan dana itu. Jadi seperti begitu. Kalaupun mau mengembangkan usaha sekolah sesuai dengan rapat bersama sebagai salah satu sumber pendapatan, itu bisa dilakukan. Jadi ada banyak cara untuk kemudian bisa menyelesaikan program atau kegiatan itu dengan alternatif pendanaan. Bukan hanya dari SPP, bukan hanya dari sekolah, tapi juga dari sumber-sumber yang lain. Karena di indikatornya di situ Ibu ada meningkatnya keterlibatan orang tua, khususnya untuk program seni itu ya, dalam menopang pagelaran. Jadi itu bisa dibicarakan lebih awal. Yang penting itu sudah direncanakan, anak-anak juga sudah dipersiapkan dengan baik supaya kita pagelaran seni. Ini juga bisa kemudian menjadi salah satu daya tarik untuk murid baru bisa hadir ke sekolah. Dari melalui open house atau school atau kegiatan menyusun apa, buang bahasa dan seni atau apa itu bisa dilakukan. Untuk proyeksi waktunya ini, proyeksi waktu itu draft ya. Nanti Bapak Ibu bisa sepakati di rakyat. Dan tadi juga Ibu punya itu. Dengan pertimbangan itu. Jadi tidak harus misalnya tes psikotes itu bulan Juni ya. Tidak harus bulan Juni. Kalau mau di bulan Juni atau Desember itu bisa diputuskan untuk ditempatkan waktu. Untuk proyeksi waktu ini draft, oke, ini belum final, masih ada rakyat untuk memutuskan itu. Masih ada lagi Bapak? Tapi setidaknya matriks RKT ini menjadi gambaran Ibu Bapak. Ibu Bapak sudah bisa melihat apa yang menjadi gambaran kerja di tahun 2026 nanti. Tahun itu.
terang, melangkah pasti meski kadang bimbang. Di tempat ini semua bermula, Rehoboth ajarkan percaya, belajar dan tekun tak pernah lelah, tumbuhkan semangat, letakkan gelisah. Si tanahlah jadi saksi bukti nyata, mimpi besar yang takkan sirna. Datang belajar terus melangkah, membangun mental kuat tanpa lelah, bina karakter yang mulia selalu, juara berprestasi itu tujuanku. Diiringi doa dengan setiap nada, harmoni tercipta dari kita semua. Bersama melangkah dengan cinta, Rehoboth penuh cerita.